Halo Mas Irfan, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Boleh dong Pak sharing sedikit terkait dengan program PRB. Sepertinya banyak nih sobat-sobat JKN yang masih belum paham betul terkait dengan PRB. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, ini adalah Dr. Irfan Gunawan, analis JPK Kedeputan Wilayah 8. Ya, halo Pak Sam. Hai Sobat JKN, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ya, program PRB ini mungkin Sobat JKN sudah sering dengar ya, PRB itu apa. Singkatannya memang kita ketahui adalah program rujuk balik, yang mana adalah suatu program yang diadakan oleh JKN sendiri untuk memfasilitasi peserta penderita penyakit kronis yang sebenarnya masih memerlukan pengobatan jangka panjang, namun sudah ditata laksana di FKRTL dan dinyatakan stabil. Selanjutnya peserta ini akan dirujuk balik oleh dokter di FKRTL untuk diobati selanjutnya di FKTP. Lalu apa saja sih manfaatnya? Tentu saja banyak yang bertanya kan, kenapa kita harus masuk dalam program PRB ini. Nah, ini bisa menghemat waktu dan juga biaya dari Bapak Ibu. Kenapa? Tentunya kalau ke rumah sakit sudah kita ketahui antriannya cukup panjang. Nah, dan juga kadang di perkotaan ataupun daerah-daerah tertentu jauh nih letak RS atau rumah sakitnya. Puskesmas, klinik, dan dokter keluarga lebih dekat. Jadi ya tentu saja Bapak Ibu sekalian lebih mudah ke dokter keluarga atau puskesmas dan juga FKTP terdekat untuk mendapatkan pelayanan PRB itu ya. Oke. Betul. Terus Mas, kiranya penyakit apa aja sih yang bisa masuk di PRB? Apakah misalnya penyakit demam atau penyakit kulit itu bisa masuk di situ, atau hanya penyakit tertentu saja yang bisa dimasukkan dalam program PRB tersebut? Sebenarnya sudah banyak yang masuk dalam program PRB ini, kan memang penyakit-penyakit PRB ini ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ada 9 sejauh ini, tapi kedepannya mungkin akan ditambah lagi apabila memang dirasa butuh. Untuk 9 penyakit tersebut adalah seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, penyakit jantung, kemudian juga terkait pernafasan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, kemudian juga stroke, ada epilepsi juga, ada penyakit jiwa seperti skizofrenia dan juga penyakit autoimun yang kita kenal dengan lupus. Nah, penyakit-penyakit inilah yang kalau Sobat JKN derita, kita dapat memanfaatkan program PRB. Selanjutnya dapat diobati di rumah sakit dan dilanjutkan di FKTP. Dan ada manfaat lainnya tentunya Pak Sam. Apa itu kira-kira? Nah, ini yang ada juga program layanan penyakit kronis atau yang kita singkat dengan Polanis. Tentunya sudah banyak kita dengar juga ya Polanis ini. Nah, manfaatnya kan ada lebih lagi. Selain kita bisa berkonsultasi dengan dokter di FKTP secara rutin, yang nanti akan jadi seperti dokter keluarga lah, semacam itu, kita juga akan mendapatkan edukasi baik dari dokter FKTP itu maupun dari dokter spesialis yang mungkin diundang setiap bulan. Kemudian juga dapat mengikuti olahraga gratis gitu, misalnya senam bersama, sehingga kebugaran kita tetap terjaga, gaya hidup kita tetap baik. Kemudian juga ada edukasi lainnya, dan juga bisa diperiksa itu, misalnya tekanan darah Bapak secara rutin tiap bulan gitu, gula darahnya. Nah, itu juga ada. Tapi memang ini masih khusus untuk diabetes mellitus dan hipertensi ya Pak Sam. Berarti lebih memudahkan peserta karena program itu di tempat dokter keluarga atau puskesmas dia terdaftar paling dekat gitu ya. Iya. Tidak harus ke rumah sakit yang tadi sebutkan sama Pak Dokter tadi ya. Betul sekali. Oke, lanjut kalau misalnya untuk menjadi peserta PRB ini, apakah serta-merta nih, oh saya mau ikut saja nih jadi PRB, atau ada syarat-syaratnya Pak Dokter? Sebenarnya bukan syarat Pak SM, dan juga gampang sih menjadi peserta PRB ini. Tentunya yang sulit kalau kita sakit dulu ya. Jadi penderita PRB tentunya memang harus ada penyakit kronis tadi yang ada 9 saya sebutkan tadi. Mungkin masih ingat ya Sobat JKN sekalian. Nah, apabila Sobat JKN sekalian menderita salah satu penyakit tersebut, maka tentu saja akan berobat di FKTP dan dirujuk oleh dokter FKTP ke rumah sakit atau FKRTL. Nah, di sanalah dari dokter FKRTL, dokter spesialis atau dokter spesialis biasanya akan mengobati Sobat JKN sekalian. Setelah dirasa stabil, dokter FKRTL ini wajib menuliskan surat rujuk balik yang berisi diagnosis, kondisi, dan juga pengobatan yang telah diberikan, kemudian rencana tindak lanjut ke depannya. Nah, surat ini disebut surat rujuk balik, lalu diberikan kepada Sobat JKN sekalian untuk didaftarkan melalui petugas rumah sakit. Selanjutnya petugas rumah sakit ini tugasnya hanya memvalidasi kembali obat-obatan yang ditulis oleh dokter spesialis tadi, apakah sudah benar, itu sudah tepat sesuai
kita ada namanya daftar obat PRB gitu. Nah, daftar obat PRB ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Apabila memang hasil pengecekan sudah sesuai daftar obat tersebut, batasan dosisnya juga sudah sesuai, nah itu akan langsung didaftarkan oleh petugas rumah sakit di aplikasi di rumah sakit yang milik BPJS Kesehatan. Kita sebut aplikasi diklaim. Sudah deh Bapak Ibu sekalian, sudah terdaftar menjadi program PRB tadi. Oke, simpel sebenarnya Pak Dokter ya. Jadi kondisi sakitnya itu misalnya katakanlah tensi diabetes atau hipertensi itu sudah dalam kondisi stabil. Nanti dari rumah sakit itu merujuk balik ke tempat puskesmas atau dokter keluarga dan obatnya bisa diambil di situ ya. Nah, itu betul Pak, saya manfaatnya itu kan. Jadi kita lebih mudah dalam mengambil obat-obatan, tidak perlu jauh-jauh lagi rumah sakit gitu Pak. Oke. Oh, jadi demikian ya penjelasan terkait dengan PRB. Sebenarnya PRB ini adalah simple dan sangat menguntungkan bagi peserta JKN yang memang menderita penyakit yang masuk dalam diagnosa untuk PRB tersebut ya Dok ya. Oke, Pak Irfan, terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi demikianlah penjelasan terkait dengan program PRB, so simple dan sangat bermanfaat bagi peserta. Semoga saja sobat JKN yang lain juga menjadi paham dengan penjelasan dari Dr. Irfan Gunawan tadi. Dan apabila memang memerlukan penjelasan lebih lanjut bisa menghubungi ke Divisi Kesehatan RI atau Care Center di nomor 165. Terima kasih sobat JKN. Sehat selalu ya sobat JKN.